Bapa Surgawi, kami bersyukur Yesus, mengangkat segala haleluya, pujian dan Yesus. hormat bagi Yesus, namamu, Yesus. nama yang Amin, agung, Yesus. Yes, Yesus amin. Kristus Juru Selamat kami. Amin, Yesus. Kami bersama-sama berkumpul secara virtual dalam komunitas PMD untuk memuji, membesarkan namamu, dan mendengarkan suaramu. Mari berkatilah kami. Kiranya juga Engkau berkenan kepada puji-pujian yang kami haturkan di hadapan hadirat-Mu melalui suara dari Ibu Pendeta Kerlin yang mewakili kami memuji dan membesarkan namamu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Waktu selanjutnya kami mau serahkan kepadamu. Mari Roh Kudus bekerja di antara kami, memberkati kami melalui firman yang akan hamba-Mu share bagi Bapak Ibu dan hamba-hambamu dalam Zoom PMD pagi ini. Berkatilah jaringan yang kami pakai, juga alat-alat yang kami pakai. Mari Tuhan, Tuhan berkati. Kami serahkan waktu ini dan hati kami masing-masing, situasi di tempat kami, di rumah kami masing-masing, biarlah kondusif untuk kami konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama itulah kami datang menghadap hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami yang percaya berkata, amin. Ya, tema yang diberikan kepada saya oleh Bapak Ketua Dr. Amir Aritonang adalah pelayanan peduli kasih dan saya membawa pikiran kita kepada orientasi pelayanan Yesus ya di Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Sekali lagi Lukas pasal 13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17 dan saya akan baca kepada kita semua. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Ke tempat minuman. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Puji Tuhan. Jadi pelayanan kasih dalam PMD, saya juga bersyukur bahwa sejak berdirinya PMD yang dulu dengan nama uh, Peduli Gereja Desa ya, PGD. Ya, konsisten dengan visi misi yang dipasrahkan Tuhan kepada PGD PMD sehingga pelayanan peduli kasih menjadi uh, kehidupan, menjadi pola, menjadi pikiran dan bahkan itu yang dihidupi dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Uh, Mari kita melihat beberapa prinsip yang bisa kita belajar dalam pelayanan Yesus.
tentang pelayanan yang peduli kasih dari ayat-ayat tadi. Saya melihatnya yang pertama bahwa pelayanan Yesus, pelayanan pelayanan yang peduli kasih itu adalah pelayanan yang mengajar, ya, dalam ayat 10 ya. Jadi kalau dilihat bahwa Yesus mengutamakan pengajaran dalam pelayanannya. Di konteks dari pasal 13 itu memang pengajaran dan uh, pengajaran itu juga istilah yang dipakai direct itu artinya lurus. Lurus artinya tidak menyimpang ya. Dan dalam pengertian ini juga berarti memimpin. Dan memimpin itu biar pemimpin eh, biasanya kita melihatnya sebagai contoh dan teladan ya. Akhirnya kita istilah lain juga itu adalah yang diartikan dari didasku itu adalah admonish ya. Dan dalam hal itu adalah berarti memperingatkan atau menegur. Jadi pengajaran-pengajaran yang disampaikan dalam pelayanan adalah pelayanan yang menegur, memperingatkan. Dan orang yang diperingatkan kalau masuk ke menghadapi bahaya ya, ditegur juga kalau sedang melakukan kesalahan. Jadi eh, Yesus sedang mengajar dan itulah yang memang menjadi teladan bagi kita bagaimana seharusnya kita mengajar jemaat atau menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang kita layani. Istilah lain bahwa Yesus itu disebut guru agung dalam kitab suci ya. Dan guru agung itu artinya apa? Bahwa Yesus itu mengajar unik, tidak seperti guru-guru lain. Uh, Yesus mengajar dengan penuh kuasa, otoritas surgawi yang dia bawa. Uh, Perintah yang dia sampaikan adalah perintah dari Allah yang Maha Kuasa, tetapi juga penuh kasih. Jadi memperingatkan kalau anaknya sedang dalam bahaya, gitu ya. Juga uh, or, apa? Yesus itu adalah guru yang penuh integritas. Artinya bahwa apa yang dikatakan dengan apa yang dengan perbuatannya itu sejalan, ya. Dan saya harap bahwa memang hamba Tuhan itu mengajar seperti itu. Apa yang diajar adalah sejalan dengan yang dilakukan. Ya, Eh, kami di Jawa, saya kan di Banyumas ya Bapak Ibu, ada istilah itu jarkoni, ya, jarkoni. Jarkoni itu diartikan di sini artinya bisa ngajar tapi nggak bisa melakukan. Nih ya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi pelayanan yang penuh kasih itu adalah pelayanan yang penuh integritas. Dan disampaikan melalui pengajaran, disampaikan melalui khotbah, disampaikan melalui tulisan, mungkin melalui uh, apa lagu di mana di medsos dan sebagainya. Ya, yang kedua, waktunya saya hanya 30 menit ya. Yang kedua, bahwa pelayanan yang peduli kasih dalam konteks ayat 10 sampai ayat 17 itu adalah pelayanan yang melihat. Saya pakai istilah-istilah dari situ ya, ayat 12. Melihat, Yesus melihat, kemudian perempuan itu yang catatannya adalah 18 tahun disiksa oleh roh iblis ya, sehingga dia bungkuk, tidak bisa tegak. Dan apa yang dilakukan juga, Yesus panggil. Dia memanggil dan setelah itu di ayat 13 meletakkan tangannya atas ibu atau atas perempuan itu. Dan seketika itu berdirilah perempuan itu. Wow, luar biasa ya. Wah, dan kita berkata bahwa memang itulah respon Yesus di dalam uh, penderitaan yang dialami oleh ibu yang bersangkutan itu ya. 18 tahun.
Jadi saya pikir bahwa mungkin saja bahwa setiap ibadah di rumah ibadat itu dia datang mengharapkan ada, mengharapkan dilihat. Ada kepala rumah ibadah di situ ya disebutkan yang malah tidak merespon dengan positif terhadap pelayanan Yesus yang menyembuhkan jemaatnya, menyembuhkan orang yang mestinya dia lihat, dia panggil dan dia letakkan tangan atasnya dan sembuh, ya, sebagaimana memang Tuhan sudah memberikan eh, hak pelayanan itu kepada hamba Tuhan, ya. Dan itulah respon Yesus terhadap dosa dan penderitaan dalam konteks Lukas pasal 13, ya. Jadi dari sini kita melihat bahwa pelayanan-pelayanan Yesus itu tepat sasaran, ya, sesuai kebutuhan tuntas. Berbahagialah ibu yang menerima pelayanan itu, dan saya pikir bahwa memang semua orang juga yang ada di rumah ibadat itu sangat diberkati dengan pelayanan Yesus pada waktu itu. Jadi tentunya aplikasi bagi kita bahwa ketika kita melayani, kadang kita hanya lihat yang menonjol atau yang mungkin yang lebih bagus, apa, berkilau sesuai dengan penglihatan kasat mata kita, penglihatan duniawi kita, sehingga yang seharusnya kita lihat dalam pelayanan kita kabur, kita tidak lihat. Dan sebenarnya hal yang paling perlu kita lihat dalam kehidupan jemaat kita, bahkan ya kehidupan kita sendiri, adalah tentang dosa. Apakah kita sungguh aware, apakah kita sungguh menyadari dan eh, waspada terhadap dosa yang bisa mengintip dalam kehidupan kita untuk merebut semua eh, hakikat kehidupan kita. Tetapi konteksnya di sini, Yesus juga membukakan kepada kita bahwa eh, penderitaan tidak harus bahwa orang itu telah berdosa. Dan kita tahu bahwa pengajaran firman Tuhan seperti itu. Kita lihat penderitaan Ayub. Ayub bukan menderita karena dosa. Jadi betapa penting hal ini menjadi uh, pemikiran kita dan kita ajarkan kepada jemaat bahwa memang dosa dan penderitaan ada kaitannya di satu sisi, tapi di sisi yang lain itu terpisah. Tidak harus bahwa orang yang berdosa atau penderitaan seseorang diakibatkan karena dosanya. Ya, yang berikut agak agak banyak sih kayaknya, saya punya 5 poin, biasanya hanya 3. Pelayanan yang peduli kasih itu adalah pelayanan yang menyembuhkan. Terapeu dalam pengertian itu artinya relief, relief atau dilepaskan atau melepaskan, ya. Juga bisa berarti to serve atau melayani, dan pelayanan itu sesuai dengan kebutuhan. Kesembuhan terjadi dalam konteks apa? Dalam konteks pertobatan. Jadi saya juga mau berpikir bahwa mengapa Lukas memasukkan bagian ini ke dalam pasal 13, di mana pasal 13 itu mulai dengan dosa dan penderitaan. Dan rupanya eh, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kesembuhan itu ada kaitannya dengan pertobatan. Ya, dan saya pikir di mana-mana kita melihat itu banyak orang yang mau disembuhkan tapi tidak mau bertobat. Ini masalah yang kita hadapi di gereja. Akhirnya apa? Kita sudah doakan, dia sudah dilepaskan, dia sudah sembuh, tetapi karena tidak mau bertobat, akhirnya apa?
ya menderita lagi, balik lagi terhadap mungkin penyakit lain yang timbul atau mungkin penyakit yang sama juga. Saya dan suami, kira-kira 4 tahun yang lalu, kami terkena satu, suami saya kena batu ginjal dan saya sendiri kena batu empedu. Dan kami mulai pengobatan terus, tetapi memang pada akhirnya dokter mengatakan bahwa harus dioperasi. Jadi saya dioperasi 1 bulan yang lalu dan menyusul suami harus dioperasi tanggal tanggal 6 Maret yang lalu. Jadi kita sama-sama dalam masa penyembuhan luka, luka operasi di mana batu ginjal diangkat, batu empedu diangkat. Dan memang harus, kalau saya menjalani laparotomi yang memang operasi besar dan suami menjalani yang lebih kecil di sayat dari sebelah kanan dan eh, masukkan alat ke ginjal dan mengangkat batu. Ada juga batu yang memang sulit diangkat, akhirnya katanya ditembak saja di situ. Ya, puji Tuhan, eh, semuanya berjalan dengan baik. Ya, teman-teman juga pada eh, concern dengan kami mengatakan, kok dua-duanya sama gitu ya. Hanya bedanya itu yang satu batu ginjal, yang satu batu empedu. Ya, kami hanya berserah kepada Tuhan. Kalau memang ada dosa, ya kami akui dan kami bertobat. Eh, Artinya bahwa sekalipun kita dalam posisi sebagai hamba Tuhan, ya saya sebagai dosen senior di sekolah pendeta, ya apakah kemudian kita eh, apa memposisikan diri bahwa tidak pernah ada kesalahan dalam kehidupan, tidak pernah ada, apalagi kemudian kadang ditegur dan kita mentang-mentang menolak hal-hal seperti itu. Ya, jangan ya, bahwa kita siapapun kita bisa ditegur Tuhan melalui uh, sakit penyakit dan sebagainya. Dan kesediaan untuk kita bertobat, meninggalkan dosa. Harus ada kerelaan itu dari kita masing-masing. Sekalipun kita, Bapak Ibu adalah pendeta besar dengan jemaat besar, ya bukan berarti kemudian seolah-olah sudah uh, hidup di atas dosa. Saya pikir tidak satu pun manusia yang pernah hidup dalam dunia ini, sekalipun dan dipercayakan dengan pelayanan yang luar biasa, masih bisa saja jatuh ke dalam dosa. Yang lain juga bahwa kesembuhan itu dikaitkan dengan memuliakan Allah. Wanita yang sudah 18 tahun bungkuk itu, wah saya gak bisa membayangkan mungkin nyanyi bersemangat seperti Ibu Karolin tadi, ya. Ya, Ibu Karolin tidak ada yang, biasanya kan kalau kita nyanyi itu bersama-sama ya, corporate di gereja, di persekutuan. Nah, secara virtual ini adalah sendirian. Ya, dan kadang kalau suara sendirian, ya kadang agak males-males begitu menyanyi ya. Tetapi beda dengan Ibu Karolin. Dan penuh semangat Puji memuji. Tuhan. Amin, amin ya. Memuji Tuhan, memuliakan Allah yang besar dan ajaib itu. Yang selanjutnya dari saya adalah nomor 4, pelayanan peduli kasih itu pelayanan yang berhikmat, khususnya pada waktu menghadapi permasalahan. Di konteks ayat-ayat kita itu adalah eh, presiden, penguasa dari rumah ibadat yang marah kepada pelayanan Yesus yang menyembuhkan itu. Dalam pengertian itu, dia mempertahankan hukum bahwa hari Sabat adalah hari yang tidak boleh bekerja. Dan Yesus sudah bekerja dengan cara apa? Menyembuhkan orang sakit. Jadi Yesus sebagai apa?
eh, penyembuh atau tabib melakukan tugasnya, melakukan pelayanannya sebagaimana mestinya. Tetapi ternyata bahwa dikritik luar biasa oleh penguasa dari rumah ibadat itu. Dan dalam hal itu, ya sering bahwa konflik yang timbul dari dalam komunitas yang lebih mementingkan aturan daripada kebutuhan dan belas kasihan. Ingat bahwa roh jahat yang mengganggu perempuan ini selama 18 tahun. Jadi, kalau dipikir-pikir, apakah kepala rumah ibadat itu tidak pernah berpikir bahwa ibu yang sudah 18 tahun menderita ini perlu dilayani? Jadi, yang dia pentingkan itu adalah hukum daripada belas kasihan, daripada esensi pelayanan yang sesungguhnya, yaitu kebutuhan dari orang yang dilayani. Sayang sekali ya, tidak heran bahwa penghakiman dari Tuhan keras datang kepada orang Yahudi. Meskipun demikian, memang kita terus mendoakan keselamatan orang Yahudi sama seperti keselamatan bangsa-bangsa lain. Dan banyak orang yang berpikir bahwa ya di sanalah tempat untuk bisa mendapatkan semua yang uh, ada dalam firman Tuhan. Ya, Pastor Irwan ke sana untuk wisata rohani, ya, untuk piknik, puji Tuhan, ya Tuhan izinkan begitu. Tetapi yang terutama bahwa kita melihat pelayanan dari sisi yang semestinya, esensi yang uh, harus menjadi kepedulian kita itu adalah belas kasihan dan tidak sekadar hukum. Aturan memang perlu, hukum memang perlu, tetapi ya paling tidak harus seimbang. Kalau memang belas kasihan harus diutamakan, maka belas kasihanlah yang harus menang di atas hukum dan aturan-aturan kita di gereja. Ya, kehidupan sehari-hari itu menjadi pelajaran yang uh, bisa kita ambil, kita jadikan uh, jalan untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran utama dari firman Tuhan. Nah, jadi Yesus tidak masuk ke debat hukum itu. Kalau masuk ke debat hukum Taurat, wah, saya mengatakan bahwa ya debat hukum yang tidak berujung pangkal. Dan kita sudah tahu bahwa bagaimana Tuhan mengecam mereka yang hanya mementingkan hukum dan tidak uh, masuk ke esensi hukum yang sesungguhnya, yaitu belas kasih dari Tuhan. Yang berikut ini yang terakhir dari saya adalah pelayanan peduli kasih itu membawa sukacita. Ayat 17 ya, saya baca kepada kita lagi. Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita. Wow, penyelesaian permasalahan yang bijaksana dari Tuhan membawa rasa malu bagi lawan Tuhan tentunya. Artinya apa? Bahwa mereka tahu bahwa mereka salah, para lawan itu. Siapapun, mungkin majelis-majelis dalam rumah ibadat itu, ya kepala rumah ibadat saat sendiri, ya rasa malu. Dan apa sebaliknya? Sukacita dari orang banyak yang menerima pelayanan Tuhan dengan tulus. Saya berdoa setiap hari sebelum pelayanan bahwa apa yang saya lakukan hari ini adalah pelayanan yang membawa berkat, menjadi berkat, membawa sukacita kepada orang yang dilayani. Pelayanan peduli kasih yang berorientasi pada pelayanan Tuhan Yesus adalah
mengajar. Satu, mengajar. Mari kita mengajar. Ajar kebenaran. Yang kedua, respon terhadap dosa dan penderitaan adalah tepat sasaran, sesuai kebutuhan dan tuntas. Ya. Yang ketiga, kita perlu menyembuhkan penyakit. Penyakit apa yang terutama? Penyakit dosa ya. Bukan orang orang sehat yang membutuhkan dokter, tabib, melainkan orang berdosa. Jadi sebenarnya penyakit yang utama disembuhkan itu penyakit rohani, yaitu dosa. Dan ada pertobatan. Dan dengan demikian jiwa diselamatkan. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan hikmat. Dan tentunya apa? Hikmat surgawi. Roh Kudus akan memimpin kita dalam penyelesaian masalah-masalah konflik yang kita hadapi dalam pelayanan. Yang kelima, membawa sukacita bagi yang dilayani. Mari kita tutup dengan doa, Bapak Ibu. Maaf agak lama. Kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih untuk nasihat dari firman-Mu. Terima kasih juga untuk pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan melalui PMD, melalui pelayanan-pelayanan kami masing-masing, baik secara lokal, gereja, di sekolah, di komunitas manapun, dan juga mungkin di keluarga-keluarga kami masing-masing. Kami berterima kasih untuk kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami terus memohon Roh Kudus untuk memimpin dan menolong kami, supaya kami melayani sesuai seperti Engkau melayani. Engkau sudah mencontohkan kehidupan dan pelayanan yang sesungguhnya ketika Engkau hidup di muka bumi ini. Dan betapa kami rindu bahwa kami mengikuti teladan dan Roh Kudus memimpin kami. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur bahwa kami akan dibantu, kami akan dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya melaksanakan dan melakukan apa yang kami pahami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami yang percaya berkata, Amin.